berkurang marahnya. Apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dia akan dermawan. Orang yang sholatnya bagus, insya Allah dia punya rem dari sifat marah. Apakah kita tidak boleh marah? Marah itu normal, hadirin, ada rasa marah itu. Karena dengan adanya marah di hati, kita akan membela keluarga, membela agama, membela juga negara, menjaga kehormatan. Tapi marahnya dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dan cara yang benar. Rasulullah SAW juga pernah marah, tapi cara marahnya itu beda dengan kita. Kita itu banyak marah yang semestinya tidak marah. Tuh kan, marah ke saya kan, kelihatan jengkel. Ini apa sih ceramah nyindir terus? Gimana ibu dari Padang, tersinggung tidak? Mau pulang lagi sekarang? Jauh-jauh dari Padang disindir terus. Apaan ini ceramah dari tadi nyindir saya, nyebut pelit? Enggak nyebut bu, cuman menjiwai. Hati-hati ya, banyak yang merasa marah itu biasa. Hati-hati, marah itu artinya kita belum termasuk orang yang takwa dengan kriteria yang tepat tadi. Marah itu mencerminkan kita jauh dari pertolongan Allah. Ini serius hadirin. Banyak yang sholat, berusaha sholat, tahajud, ngaji, tapi tidak bermujahadah mengendalikan marah. Serius ini. Tidak sedikit yang baca Quran, tahajud, saum, tapi tidak ada program melatih diri untuk bisa mengendalikan amarah. Padahal salah satu ciri orang takwa adalah menahan marah. Bukan tidak ada marah. Hati-hati, harus ada target. Saya tidak boleh jadi orang pemarah. Saya harus jadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Kalau ingin disukai Allah, kalau ingin hidupnya banyak ditolong oleh Allah. Jelas? Kenapa sih orang marah? Ya, kalau orang pemarah itu biasanya kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, dia akan tersinggung, dia akan jengkel, marah-marah. Dan marah itu cenderung zolim. Apa bedanya marah dengan tegas? Dahlah, saya nggak boleh nyusahin orang pagi begini ya. Orang tegas itu cirinya dua. Satu, fakta. Dua, aturan. Ulangi. Ya, seperti hakim. Hakim terus mencari fakta, lalu ada aturannya, putuskan dengan adil. Kalau orang marah tidak jelas faktanya, tidak jelas aturannya, maka orang pemarah itu cenderung zolim. Pemarah itu hanya ingin memuntahkan nafsunya saja. Sedang nafsu itu seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Jadi cenderungnya zolim, 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 begitulah. Maka disebutkan orang yang perkasa dalam pandangan Islam bukan yang jago berkelahi, otot kawat, balung besi, leher beton, bukan. Orang yang paling perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Para pemarah itu, maaf ya, orang-orang yang lemah, kalah oleh hawa nafsunya. Makanya lihat para pemarah tuh wajahnya jadi bagus, jadi kurang bagus.
Yang cakep aja Pak, kalau pemarah kelihatan jelek, apalagi nggak boleh ngomong jelek ya. Dengar kata-kata pemarah seperti orang tidak berpendidikan, betul tidak? Rendah sekali kata-katanya tuh, binatang, kata-kata yang ya kasar, kotor, dasar anak setan. Nah, dia tidak sadar bahwa setan sejati dirinya ya. Pernah dengar orang yang marah? Lihat wajahnya, dengar kata-katanya, jauh sekali dari kemuliaan. Walaupun sekolahnya, pendidikannya tinggi, rendah saja. Dan orang pemarah itu hidupnya tidak akan tenang, tidak akan bahagia, capek sekali, dan tidak disukai orang lain. Bu, Ibu Padang, ini ibu batu dalam sangkar? Maut? Bukan batu dalam ginjal Pak. Mau tidak punya suami pemarah Bu? Yang jelas Bu. Mau tidak? Sama. Suami juga tidak mau punya istri pemarah, betul Pak? Oh, nggak berani jawab kan? Beraninya pelan ya, betul lah. Saya mau bergurau, tapi ini pasti dicatat. Ceritakan jangan. Ceritakan jangan Bu. Tuh kan, menjerumuskan. Enggak, saya udah nahan. Menghindari hal yang tidak manfaat, tapi ini seru ya. Enggak. Katanya setiap bicara harus ditahan sampai yakin manfaat baru sampaikan ya. Mau tahu? Nah, enggak gini sebetulnya ya. Jadi usahakan kita punya target, saya tidak mau jadi pemarah. Kalau itu tidak ada, maka akan jadi pemarah terus. Kalau saya pemarah, saya tidak disukai Allah. Kalau saya pemarah, saya jauh dari pertolongan Allah. Kalau saya pemarah, berarti sayalah sumber masalah. Karena setiap perbuatan zolim pasti balik kepada dirinya sendiri. Ini serius hadirin. Banyak yang ingin ditolong oleh Allah, tapi dia tidak berhenti dari sifat pemarahnya itu. 3, wal'afina 'anin nas. Memaafkan di sana anin nas, orang-orang. Jadi kita harus menjadi orang yang menahan marah sudah bagus, tapi ada orang yang tidak marah mulutnya tapi dendam hatinya. Ada yang begitu? Coba acungkan tangan. Gak usah, astagfirullahaladzim. Ada yang tidak marah ditahan tapi di sini segede marah, sakit hati, dendam, tidak akan saya maafkan. Tidak boleh begitu. Orang yang ingin ditolong oleh Allah, maafkan. Duh, favorit. Kalau udah cerita ini saya suka sekali. Maafkan. Ulangi. Ada tetangga yang celetak-celetuk nggak enak. Anak kelakuannya belum sesuai harapan. Orang tua menegur kita dengan kata-kata yang bikin kita sedih. Mertua agak ikut campur. Bu, suami lincah lagi. Ibu mau suami berbaring terus.
Istri ngomel-ngomel Pak, harus ada keberanian Pak, katakan dengan jelasnya. Gini-gini aja nggak berani. Istri banyak ngomel Pak, minta uang belanja, kasih Pak. Ada orang berhutang ke kita, maafkan sambil nagih. Akan ada orang-orang yang menyakiti kita, ke papa, maafkan. Mau jadi orang bahagia? Mau hidupnya ditolong oleh Allah? Mau urusan kita dibereskan oleh Allah? Passwordnya adalah maafkan. Itu kunci. 4, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Gini, sudah kita tahan marah, udah bagus tuh, udah masuk tuh ke passwordnya. Udah gitu kita maafkan, sudah itu kita berbuat kebaikan. Pol, itulah yang akan membuat kebuka pintu pertolongan Allah. Itu jadi bukan pintar saja, bukan berpengalaman, bukan kerja keras, tidak. Walaupun pintar, walaupun berpengalaman, kalaupun bekerja keras, kalau Allah tidak nolong, nggak kebuka. Tapi kalau kita takwa, dan nanti Allah yang memintarkan kita, Allah yang akan membuat kita mampu, bukan bekerja keras, bekerja efektif. Mau apa? Kita kerja habis-habisan, kalau dengan sek gitu aja beres, betul tidak? Tidak hebat. Bekerja habis-habisan itu tidak hebat. Yang hebat itu bekerja efektif. Yang penting kan hasilnya solusi. Kuncinya adalah takwa. Tanya jawab. Ada pertanyaan? Bagaimana dari sangkar batu? Jangan marah Bu. Bagaimana? Batu sangkar katanya. Oh iya Bu, dimaafkan. Ibu mau menyebut apa aja boleh ya, bebas. Namanya juga tamu ya. Ada pertanyaan silakan. Bapak mau nanya ya. Kita pertanyaan dari masjid dulu ya. Silakan yang masih tidur boleh dibangunkan nih. Santri biasanya tahajudnya dari jam berapa nih? Bangun nak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan contoh marah yang boleh. Tadi Rasulullah juga pernah marah. Kalau boleh tahu realnya seperti apa marah yang boleh itu? Harusnya saya baca hadisnya ya, tapi saya tidak menyiapkan. Di antaranya seperti ini. Pada waktu perang Hunain, selesai perang, Rasulullah SAW membagikan ghanimah, pampasan perang. Nah, ke yang baru masuk Islam, orang Mekah itu diberi unta banyak, kambing banyak. Nah, ada celetukan dari beberapa yang dari Madinah yang ikut perang. Nabi kalau udah ketemu kaumnya, karena mereka kan dikasih banyak, karena mereka baru masuk Islam. Lalu maaf ya, sederhananya begini, harusnya saya baca hadisnya detail. Rasulullah juga marah, disebut tidak adil. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang bersama Rasulullah. Meledaklah tangisannya. Ya, yang di Mekah hanya ditinggalkan unta dan kambing, sedangkan orang Madinah pulang bersama Rasulullah. Kata-katanya selalu benar walaupun marah. Hanya nampak dari wajah Rasulullah itu kalau marah memerah, tapi kata-katanya selalu benar dan selalu punya hikmah.
yang dimarahnya juga jadi nangis. Terbayang Pak, kita juga jadi terharu. Mereka pulang bawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasul.